Satu nuklir meledak, dunia kiamat. Itu cuma skenario film Hollywood yang malas riset. Dunia itu luas. Nuklir tak akan menghancurkan planet ini, tapi dia sanggup menghapus peradabanmu dalam hitungan detik. Masalahnya, banyak dari kita, terutama Gen Z, yang hanya tahu nuklir itu monster di balik lemari. Padahal, monster inilah yang mungkin jadi satu-satunya kunci agar anak cucumu tetap bisa melihat lampu menyala di masa depan. Malam ini, kita akan bedah rahasia di dalam perut nuklir, penyesalan seorang jenius, dan kenapa tanpa ini, target nol emisi dunia hanyalah sebuah politisi. Selamat datang di Lentera Bangsa. Mari kita bicara teknis. Bayangkan sebuah benda seukuran mobil SUV, namanya Little Boy. Dia tak butuh pasukan untuk membunuh 140.000 orang. Dia hanya butuh sensor barometrik. Pada 6 Agustus 1945, di ketinggian 580 meter di atas tanah, bukan saat menyentuh tanah, sensor itu memerintahkan 3 primer senjata untuk meledak. Di dalam bom itu, sebuah proyektil uranium ditembakkan di dalam selongsong dengan kecepatan 300 meter per detik, lebih cepat daripada suara. Begitu proyektil itu menabrak targetnya, atomnya pecah. Fisi pun terjadi. Dalam milidetik, suhu di titik ledak naik jadi jutaan derajat Celcius, lebih panas daripada permukaan matahari. Robert Oppenheimer, sang pencipta, melihat ini dan teringat sebuah kalimat dari kitab kuno. Sekarang aku menjadi maut, sang penghancur dunia. Dia tidak bangga, dia ketakutan melihat bagaimana fisika yang dia cintai berubah menjadi mesin pemanen nyawa. Tapi nuklir bukan hanya soal ledakan. Gini cara pandangnya, nuklir itu seperti pisau dapur paling tajam di dunia. Di tangan penjahat, dia jadi alat pembunuh. Tapi di tangan koki hebat, dia bisa memberi makan satu negara. Nuklir adalah energi hijau paling jujur yang kita punya. Perbandingannya seperti ini. Satu butir uranium seukuran ujung jarimu punya energi yang sama dengan 1 ton batu bara. 1 ton batu bara yang dibakar akan melepaskan racun ke paru-parumu dan membuat bumi kita semakin panas. 1 butir nuklir tak melepaskan karbon sama sekali. Inilah kenapa nuklir adalah pahlawan yang sebenarnya kita fitnah. Nuklir adalah tulang punggung energi. Angin tak selalu bertiup, matahari tak selalu bersinar, tapi nuklir bekerja 24 jam sehari untuk menjaga rumah sakit tetap menyala. Nuklir merupakan satu-satunya jalan. Target nol emisi di tahun 2050 itu mustahil tanpa adanya nuklir. Jika kita ingin menghentikan es di kutub mencair, kita butuh kekuatan atom untuk menggantikan semua pabrik batu bara di dunia. Nuklir adalah penyelamat medis. Teknologi nuklir yang sama yang bisa menghancurkan kota, setiap hari justru dipakai untuk mendeteksi kanker dan menyelamatkan ribuan nyawa di rumah sakit. Kenapa banyak informasi yang salah tentang nuklir? Karena kita lebih suka takut pada sejarah daripada belajar data. Nuklir itu bersih, efisien, tapi dia punya satu kelemahan besar, yaitu manusia. Banyak yang takut nuklir meledak dan menghancurkan dunia. Faktanya, reaktor nuklir modern dirancang dengan sistem pengamanan berlapis, yang bahkan lebih aman daripada naik pesawat terbang. Masalahnya bukan pada teknologinya, tapi pada siapa yang memegang kendalinya. Kita takut pada nuklir karena kita tak percaya pada diri kita sendiri untuk tak saling serang. Jadi, nuklir itu malaikat maut atau sebenarnya juru selamat? Jawabannya tergantung seberapa bijak kita menggunakannya. Dunia tak akan hancur karena satu ledakan. Tapi peradaban kita bisa perlahan mati karena kita terlalu takut memakai energi yang paling bersih. Hanya karena trauma masa lalu. Nuklir adalah matahari yang berhasil kita jinakkan. Pertanyaannya, mau kita pakai untuk menerangi bumi atau membakarnya sekali lagi? Berhenti takut pada masa lalu, mulailah bicara tentang masa depan yang bersih. Saya Arim, terima kasih sudah menonton Lentera Bangsa. Mari kita bicara data, bukan sekedar ketakutan.